Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farida Pupusna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada materi peluang kali ini kita masih membahas tentang peluang kejadian majemuk. Yang akan kita bahas kali ini adalah peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kita bahas yang pertama, yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Jadi munculnya A tidak berpengaruh pada B, tidak mempengaruhi B atau sebaliknya. Munculnya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, untuk mencari peluangnya, jika kejadiannya saling bebas dirumuskan sebagai peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Jadi irisan ini kita baca sebagai dan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali. Tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu dan gambar pada koin. Kalau kita perhatikan di sini, angka genap pada dadu tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin atau sebaliknya. Munculnya gambar pada dadu tidak mempengaruhi munculnya angka genap pada dadu. Nah, kita bahas sekarang. Kalau kita misalkan kejadian A sebagai munculnya angka genap pada dadu, maka A kalau kita runtutkan angka genapnya berarti 2, 4, dan 6. Maka kita dapatkan NA-nya di sini adalah 3, sedangkan NS-nya adalah karena dadu mata dadu ada 6, maka NS-nya ada 6. Berarti kita dapatkan PA-nya sama dengan NA per NS. Maka kita dapatkan 3/6 atau 1/2. Kejadian B kita misalkan sebagai kejadian munculnya gambar pada koin. Kejadian munculnya gambar pada koin berarti hanya ada satu gambar saja, maka NB-nya ada 1, sedangkan NS-nya karena koin hanya punya 2 mata, yaitu gambar sama angka, berarti NS-nya adalah 2, maka PB di sini sama dengan NB dibagi dengan NS, maka NB-nya 1, NS-nya adalah 2. Jadi kita dapatkan PA dan B, peluang angka genap pada dadu dan gambar pada koin sama dengan peluang angka genap pada dadu dikali peluang gambar pada koin, berarti setengah dikali dengan setengah, maka kita dapatkan 1/4. Kalau kita perhatikan pada materi sebelumnya, kalau kita lihat di sini peluang munculnya angka genap pada dadu dan gambar pada koin, kalau kita cari A irisan B, A dan B-nya, maka kita dapatkan di sini bahwa angka genap pada dadu dan gambar koin kita dapatkan 2G, 4G, 6G. Berarti NA irisan B-nya sama dengan 3. Sedangkan NS-nya karena dadu sama koin, dadu ini matanya ada 6, koinnya 2, berarti 6 kali 2 kita dapatkan NS-nya sama dengan 12. Maka kalau kita kalikan, kalau kita hitung PA dan B-nya, berarti NA dan B dibagi dengan NS. 3 dibagi 12, maka kita dapatkan 1/4, kita dapatkan nilai yang sama. Kejadian ini kita katakan sebagai kejadian saling bebas. Jadi munculnya angka genap pada dadu tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin atau sebaliknya.
Contoh yang kedua, peluang Andi dan Budi dapat memasukkan bola ke gawang masing-masing adalah 4/5 dan 5/8. Berapa peluang Andi dapat memasukkan bola ke gawang dan Budi gagal? Kita bahas, kita misalkan di sini kejadian A itu adalah kejadian Andi sukses memasukkan bola ke gawang. Maka peluang Andi sukses memasukkan bola ke gawang sama dengan 4/5. Nah, misalkan B di sini adalah kejadian Budi sukses memasukkan bola ke gawang, maka kita dapatkan peluang Budi sukses memasukkan bola adalah 5/8. Nah, pertanyaannya di sini, berapa peluang Andi dapat memasukkan bola ke gawang dan Budi gagal? Berarti kita cari dulu peluang Budi gagal dengan menggunakan rumus peluang komplement. Nah, berarti PB komplement. B di sini menyatakan Budi sukses, berarti B komplementnya adalah Budi gagal memasukkan bola ke gawang. Kita ingat rumusnya PB komplement sama dengan 1 dikurangi dengan PB. Berarti kita dapatkan 1 dikurangi 5/8. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 8/8 kurangi 5/8 kita dapatkan 3/8. Jadi kita peroleh peluang Andi sukses memasukkan bola ke gawang dan Budi gagal sama dengan peluang Andi sukses dikalikan peluang Budi gagal sama dengan 4/5 dikali peluang Budi gagal 3/8. Kalau saya sederhanakan 4 sama 8 di sini, ini 1, ini 2, maka kita dapatkan berarti 3/10. Jadi peluang Andi sukses dan peluang Budi gagal tidak saling mempengaruhi. Andi sukses memasukkan bola ke gawang tidak mempengaruhi gagalnya Budi memasukkan bola ke gawang atau sebaliknya. Contoh yang ketiga, kotak 1 berisi 3 bola biru dan 5 bola merah. Kotak 2 berisi 4 bola biru dan 2 bola merah. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Tentukan peluang terambilnya bola keduanya berwarna biru. Saya misalkan di sini kejadian A itu sebagai kejadian terambilnya biru pada kotak 1. Kita tahu di sini kotak 1 ada 3 biru, 5 merah, maka di dalam kotak total di sini ada 8, berarti NS-nya adalah 8. NA-nya adalah banyaknya bola biru. Banyak bola biru ada 3, berarti PA-nya sama dengan NA dibagi NS, berarti 3 dibagi 8. Kejadian B, saya misalkan adalah sebagai kejadian terambilnya biru pada kotak 2. Maka di kotak 2 ada 4 biru, bola biru dan 2 bola merah. Berarti NB-nya birunya ada 4, berarti NB-nya 4. Sedangkan NS-nya total di dalam kotak ada 6, berarti NS-nya adalah 6. Maka PB sama dengan 4/6, atau kalau kita sederhanakan kita dapatkan 2/3. Maka peluang terambilnya biru pada kotak 1 dan biru pada kotak 2 sama dengan PA dikali dengan PB. Peluang kotak biru pada kotak 1 dan dikali dengan peluang biru pada kotak 2, berarti sama dengan 3/8 dikali dengan 2/3. Kalau kita sederhanakan 3 dibagi 3 habis, 2 dengan 8, berarti kita dapatkan 1, di sini 4, maka kita dapatkan 1/4. Contoh yang keempat, 3 koin dilempar bersamaan sekali. Tentukan peluang munculnya ketiganya gambar. Nah, di sini munculnya gambar pada koin 1 tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin 2 dan 3. Demikian pula munculnya gambar pada koin 2 tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin 1 dan koin 3. Ya, jadi misalkan ada koin 1, koin 2 dan koin 3.
munculnya gambar pada koin 3 tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin 1 dan 2. Jadi seperti itu penggambarannya. Maka kalau saya misalkan A itu sebagai kejadian munculnya gambar pada koin 1 dan B adalah munculnya gambar pada koin 2, sedangkan C adalah munculnya gambar pada koin 3, maka kita dapatkan peluang A sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu koin NS-nya adalah 2, sedangkan munculnya gambar di sini adalah 1, berarti PA-nya sama dengan 1/2. Demikian pula PB, kita dapatkan PB-nya juga 1/2 dan PC juga sama, kita dapatkan 1/2. Maka kita peroleh peluang A jadi gambar pada koin 1 dan gambar pada koin 2 dan gambar pada koin 3 sama dengan peluang A, peluang gambar pada koin 1 kita kali peluang B pada koin 2 dan peluang gambar pada koin 3, berarti setengah kali setengah kali setengah, maka kita dapatkan 1/8. Kalau kita jabarkan dengan yang kemarin, dengan video pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa kalau ketiganya gambar, maka kita dapatkan kalau ini misalkan kejadian A, maka kita dapatkan di sini kejadiannya adalah ketiganya gambar, gambar, tidak ada lagi. Maka kita dapatkan NA-nya di sini adalah 1. Sedangkan NS-nya karena 3 koin berarti NS-nya adalah 8, maka PA-nya kita dapatkan 1/8 sama. Nah, ini yang disebut dengan sebagai kejadian bebas, saling bebas. Berikutnya contoh yang kelima, 2 buah dadu dilempar sekali bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka ganjil pada dadu pertama dan angka 4 pada dadu kedua. Kalau saya misalkan di sini kejadian A itu sebagai munculnya angka ganjil pada dadu 1. Angka ganjil pada dadu 1, maka akan kita dapatkan di sini angkanya adalah 1, 3 sama 5. Berarti kita dapatkan NA-nya di sini, saya tulis di sini aja, NA-nya sama dengan 3, sedangkan NS-nya dadu karena satu dadu ada 6, berarti dadunya NS-nya adalah 6, maka kita dapatkan di sini PA-nya sama dengan NA dibagi NS, maka kita dapatkan 3/6 atau 1/2. Kejadian B adalah saya misalkan kejadian munculnya angka 4 pada dadu 2. Berarti otomatis di sini hanya angka 4 saja, maka kita dapatkan NB-nya adalah 1, sedangkan NS-nya dadu ada 6, maka PB-nya sama dengan NB dibagi NS. Kita dapatkan 1/6. Jadi peluang munculnya angka ganjil pada dadu pertama dan angka 4 pada dadu kedua sama dengan peluang angka ganjil pada dadu 1 kita kalikan dengan peluang angka 4 pada dadu 2, berarti 1/2 kita kalikan dengan 1/6, maka kita dapatkan 1/12. Kalau kita ingat dengan materi sebelumnya, kalau kita cari, kita runtutkan sebagai kejadiannya ini, kita runtutkan berarti yang muncul bisa 1, 4, bisa 3, 4, dan bisa 5, 4. Angka 1, 3, dan 5 ini adalah pada dadu pertama, angka 4 adalah pada dadu kedua.
berarti NA-nya sama dengan 3. NS-nya karena 2 dadu 36, berarti PA-nya kita dapatkan sama dengan 3/36 atau 1/12. Sama. Selanjutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya, kejadian B mempengaruhi kejadian A. Nah, peluang kejadian A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu dituliskan sebagai peluang A dengan syarat B terjadi. Dirumuskan sebagai peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Jadi ini kita baca peluang A dengan syarat B, atau boleh kita baca peluang A dengan syarat B terjadi, di mana PB-nya, peluang B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena posisi peluang B-nya sebagai penyebut. Demikian pula peluang kejadian B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu kita tuliskan sebagai peluang B dengan syarat A terjadi, dirumuskan sebagai peluang A dan B dibagi peluang A, di mana peluang A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan rumus turunan bahwa peluang A dan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B terjadi. Demikian pula ini peluang A dan B kita dapatkan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A terjadi. Kita bahas contoh soal berikut. Soal yang pertama, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 dengan syarat mata dadu yang keluar adalah ganjil. Seandainya di sini kita misalkan A ini sebagai kejadian munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu, berarti angka yang muncul adalah 1, 3 atau 5. Maka kita dapatkan NA-nya di sini sama dengan 3. Dadu di sini karena hanya satu dadu berarti NS-nya ada 6. B sebagai kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Berarti angkanya adalah 5 atau 6. Nah, kejadian A dan B berarti kejadian yang ganjil dan lebih dari 4. Kalau kita lihat di sini, kita cari irisannya, berarti hanya ada 1, yaitu 5. Maka N, A, dan B-nya hanya ada 1, yaitu 5. Maka NA banyaknya anggotanya adalah 1. Jadi peluang A dan B sama dengan NA dan B dibagi dengan NS, maka sama dengan NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 6. Nah, PA di sini kita peroleh PA sama dengan NA per NS, NN-nya adalah 3, NS-nya adalah 6, berarti 3/6, 1/2. Maka peluang munculnya angka 4, angka lebih dari 4 dengan syarat ganjil sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Peluang A dan B di sini adalah 1/6. Peluang A adalah 1/2. Berarti sama dengan 1/6 dibagi 1/2 sama dengan 1/6 dikali 2/1. Maka kita peroleh 2/6, atau kalau kita sederhanakan kita dapatkan 1/3. Kalau kita lihat di sini, pada kejadian munculnya ganjil, tapi yang lebih dari 4 hanya ada 1, yaitu angka 5. Maka kalau kita lihat peluangnya di sini berarti 1/3 dari banyaknya ini, sama dengan ini 1/3.
ganjil, yang lebih dari 4 tapi dia ganjil hanya ada 1, yang ganjilnya 3, berarti 1/3 sama dengan ini. Berikutnya contoh yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 2 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya: A, keduanya bola hijau, B, keduanya kuning pada pengambilan pertama dan hijau pada pengambilan kedua. Kita bahas dari yang A. Jadi di sini ada kotak yang berisi 5 hijau, 5 bola hijau dan 2 bola kuning. Diambil satu per satu. 2 kali pengambilan, berarti 1 bola diambil 1, pengambilan kedua diambil 1. Nah, pertanyaannya peluang terambilnya keduanya adalah bola hijau. Misalkan di sini kejadian A adalah kejadian terambilnya hijau pada pengambilan pertama, saya pakai hijau 1. Kejadian B adalah terambilnya hijau pada pengambilan kedua. Maka di sini pada pengambilan pertama di sini kita lihat bola di dalam kotak di sini NS-nya adalah 7. Kenapa 7? Berarti 5 ada 5 sama 2, berarti di dalam kotak ada 7 bola. Pada pengambilan pertama berarti NA-nya di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena di dalam kotak bola hijaunya ada 5, berarti kita dapatkan PA-nya sama dengan NA per NS, 5/7. Kejadian yang kedua, B-nya adalah kejadian terambilnya hijau pada pengambilan kedua. Nah, yang kita harus perhatikan di sini bolanya tanpa pengembalian, berarti di dalam kotak sekarang totalnya sudah berkurang 1. Tinggal berapa? Berarti sekarang di sini sekarang tinggal 6. Nah, NB dengan syarat A terjadi, tadi bola hijau sudah terambil 1. Tinggal berapa sekarang bola hijaunya? Bola hijaunya sudah terambil 1, maka sekarang bola hijaunya tinggal 4. Berarti peluang B setelah kejadian A sama dengan 4/6. 6 ini menunjukkan di mana NS-nya sekarang bolanya ada 6 karena sudah terambil 1. Berarti peluang A dan B, keduanya A hijau dan B hijau, sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat terambilnya setelah terambilnya A. Maka peluang A-nya adalah 5/7, sedangkan peluang B setelah A terjadi sama dengan 4/6 atau 2/3. Berarti 5/7 dikali dengan 2/3, maka kita dapatkan 10/21. Soal yang B di sini, kuning pada pengambilan pertama dan hijau pada pengambilan kedua. Seandainya A di sini adalah kuning, kejadian terambilnya kuning pada pengambilan pertama, kuning 1, pengambilan pertama, maka di sini kita dapatkan NA-nya, karena di dalam bola masih utuh, berarti NA-nya adalah 2, NS-nya adalah 7. Maka kita dapatkan PA sama dengan 2/7. Kejadian B adalah keambilnya hijau. Hijau setelah terambilnya kuning pada pengambilan pertama. Berarti di sini kalau saya menuliskan NB setelah A terjadi, maka di sini hijaunya masih tetap 5 karena hijaunya belum terambil. Yang terambil tadi adalah kuning. Nah, yang terambil tadi adalah kuning, hijau tetap, kuningnya sekarang berkurang 1. Berarti NB
banyaknya bola hijau setelah terambilnya kuning, berarti masih tetap 5. Namun NS-nya sekarang berubah, NS-nya berkurang 1 karena kuningnya sudah terambil 1, berarti 5 sama 1, 6. Maka peluang B setelah A terjadi, peluang terambilnya hijau setelah pengambilan kuning berarti sama dengan 5/6. Maka peluang kuning dan hijau berarti sama dengan peluang kuning atau A dikali peluang B setelah A terjadi. Kuningnya 2/7 di dalam bola dikali hijaunya adalah 5, sekarang di dalam kotak tinggal 6. Berarti kita sederhanakan 2 sama 6 berarti di sini 1, ini 3 berarti 5/21. Soal yang ketiga, dalam sebuah supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dipilih 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah dan setiap orang hanya berhak mendapat 1 hadiah. Tentukan peluang ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Soal ini sudah pernah dikerjakan pada penugasan di materi sebelumnya. Sekarang kita bahas pada kejadian bersyarat. Kenapa ini dikatakan sebagai kejadian bersyarat? Kita perhatikan di sini. Setiap orang hanya berhak mendapat 1 hadiah. Artinya, ketika 1 orang sudah terpilih untuk mendapatkan 1 hadiah, berarti dia tidak dapat mengikuti pada pengundian selanjutnya. Jadi kejadiannya ini adalah kejadian bersyarat. Nah, kita misalkan di sini, kejadian A, karena pertanyaan di sini peluang ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu, berarti kejadian yang pertama adalah pemenangnya ibu-ibu. Pemenang ibu pada undian yang pertama. Kejadian B adalah masih tetap sama, ibu-ibu juga pada pengundian yang kedua. Sedangkan C adalah pemenangnya ibu-ibu pada pengundian yang ketiga. Peluang pemenangnya ibu pada pengundian pertama, di sini ada 12 ibu dan 4 remaja. Nah, berarti ibunya 12, total di sini di dalam supermarket berarti ada 16 orang. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4, kita dapatkan 3/4. Nah, peluang B tidak bisa kita langsung dapatkan. Peluang B kita peroleh dengan syarat A sudah terjadi. Artinya sudah terjadi pengundian yang kedua, berarti ibu yang pertama ini tidak boleh mengikuti undian yang kedua. Maka di sini tinggal 11 ibu karena dikurangi 1 tadi. Nah, berarti 11 sekarang tinggal berapa? Ibunya dikurangi 1, 11 sama 5 berarti 11 sama 5 berarti 11 sama 4 berarti 15. Nah, peluang C berarti sekarang peluang C setelah A dan B terjadi, maka di sini karena ibu-ibunya sudah yang memenangkan sudah ada 2, berarti sekarang ibu-ibunya tinggal 10. Maka 10 per totalnya di sini tinggal 14, atau kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2, kita dapatkan 5/7. Jadi kita peroleh dari sini peluang A dan B dan C sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A telah terjadi dikali peluang C dengan syarat A dan B telah terjadi. Berarti peluang A-nya adalah 3/4, peluang B dengan syarat A terjadi adalah 11/15, peluang C dengan syarat A dan B terjadi adalah 5/7. Berarti kita sederhanakan di sini 3 sama 15 kita peroleh 5, 5 dengan 5 kita dapatkan 1, berarti 11 kali 1, 11, 4 kali 7 berarti 28, maka kita dapatkan 11/28.
Contoh soal yang keempat, dalam sebuah keranjang terdapat 12 jeruk di mana terdapat 2 jeruk yang busuk. 3 orang mengambil masing-masing sebuah jeruk dari keranjang. Tentukan peluang orang ketiga mengambil jeruk yang busuk. Nah, kalau kita lihat di sini kejadiannya, kenapa ini termasuk dalam kejadian bersyarat? Ketika orang pertama sudah mengambil, pada saat orang kedua mengambil, maka yang di dalam pot, yang di dalam keranjang, jeruknya sudah berkurang 1 karena sudah terambil orang pertama. Orang ketiga yang mau mengambil jeruk, berarti jeruknya sudah berkurang lagi karena sudah terambil orang pertama dan kedua. Berarti kejadiannya di sini termasuk dalam kejadian bersyarat. Nah, di sini ada 12 jeruk, di mana terdapat 2 jeruk yang busuk. Yang busuk ada 2, berarti yang baik atau yang segar ada 10. Saya tulis segar biar nanti kita membuat permisalannya berbeda. Nah, dari sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama di sini, orang pertama mengambil jeruk yang segar, orang kedua mengambil jeruk yang segar, orang ketiga mengambil jeruk yang busuk. Karena yang diminta di sini jeruk, orang yang ketiga mengambil yang busuk, berarti yang ketiga harus busuk semua orang yang ketiga yang mengambil. Yang kedua, berarti orang yang pertama mengambil yang segar, yang kedua, orang kedua mengambil yang busuk, orang ketiga juga mengambil yang busuk. Kemungkinan ketiga, orang yang pertama mengambil yang busuk, yang kedua mengambil yang segar, yang ketiga mengambil yang busuk. Kemungkinan yang keempat, orang pertama mengambil busuk, orang ketiga mengambil busuk, orang kedua mengambil busuk, orang ketiga juga mengambil busuk. Tapi perhatikan di sini, yang busuk cuma 2, berarti ini tidak mungkin terjadi. Berarti hanya ada 3 kemungkinan. Nah, kita hitung satu persatu. Ini kejadiannya bersyarat. Orang pertama mengambil jeruk yang segar. Jeruk yang segar ada 10, karena di dalam keranjang ada 12, berarti 10/12. Orang kedua mengambil yang segar juga, karena yang segar tadi sudah terambil orang pertama 1, berarti yang segar sekarang tinggal 9. 9 ditambah 2 berarti 11. 9/11. Orang yang ketiga mengambil yang busuk. Yang busuk ada 2, berarti 2 sekarang yang di dalam keranjang, karena yang segar sudah terambil 2, berarti 8, tinggal 8, sama yang busuk 2 berarti tinggal 10. 2/10. Kemungkinan kedua, orang pertama mengambil segar, berarti 10/12. Orang kedua mengambil yang busuk. Yang busuk ada 2, berarti 2 karena yang segar sudah terambil orang yang pertama 1, berarti tinggal 9. 9 tambah 2 berarti 11. Nah, orang yang ketiga mengambil busuk juga. Yang busuk tadi sudah terambil orang kedua 1, berarti tinggal 1. Sekarang yang di dalam keranjang tinggal tadi yang segar terambil 1, yang busuk terambil 1, berarti tinggal 9 sama 1 tinggal 10. Nah, yang ketiga, jadi caranya seperti itu. Yang ketiga, orang pertama mengambil yang busuk. Busuknya ada 2. Di dalam keranjang ada 12. Orang yang kedua mengambil yang segar. Segarnya masih utuh ada 10. Tapi yang busuk sudah berkurang 1 karena sudah terambil orang pertama, berarti 10 tambah 1, 11. Orang yang ketiga mengambil yang busuk. Jadi yang busuk sudah terambil orang pertama, berarti tinggal 1. Masing-masing berkurang 1, ini terambil orang kedua, ini terambil orang pertama, berarti ini tinggal 9, ini tinggal 1, 9 tambah 1, 10. Nah, kita hitung sekarang, kita kalikan. Kita sederhanakan 10 dibagi 10 habis 2 sama 12, berarti di sini 6. 9 sama 6 berarti ini 3, ini 2. Berarti kita dapatkan 3/2 kali 11, 22. Yang ini 10 sama 10 habis 2 sama 12 ini 6, berarti 6 kali 11 berarti 66. Yang atas di sini 10. Yang ini 10 sama 10 habis
2 per 12 berarti 1 per 6 sama berarti 1 per 66. Nah, 3 kemungkinan ini kan bisa kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga. Nah, karena ketiga kejadian ini tidak mungkin terjadi bersamaan, jadi kalau ini kejadian yang pertama sudah terambil, kejadian tidak mungkin akan muncul yang kedua atau yang ketiga. Demikian pula yang kedua kalau sudah terjadi tidak mungkin muncul kejadian yang pertama atau ketiga. Maka kita apakan? Sama dengan kejadian yang kemarin adalah kejadian saling lepas, berarti kita jumlahkan. Nah, dari sini kita dapatkan, kita samakan dulu, ini penyebutnya sudah 66, ini 66, kita samakan 66, berarti 22, kita kalikan 3, 66, 3 kali 3, 9, berarti 9 tambah 1 tambah 1, kita dapatkan 11 per 66. Nah, jadi peluang orang ketiga mengambil jeruk yang busuk ada 11 per 66. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.